Therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Berdasarkan data Johns Hopkins University, pada tanggal yang sama, virus ini telah menginfeksi 111.362 orang di 118 negara, termasuk Indonesia. Presiden RI Joko Widodo untuk pertama kali mengumumkan bahwa 2 orang di Indonesia positif terinfeksi virus corona pada 2 Maret 2020 di Istana Negara. Tak butuh waktu lama, COVID menyerang Kalimantan Selatan. Pada 22 Maret 2020, gugus tugas penanganan COVID Kalsel mengumumkan 1 pasien terkonfirmasi positif. Kalsel pun ditetapkan siaga darurat. Gubernur Kalsel Sabirinor langsung meminta semua aktivitas kampus dan sekolah dari PAUD, SD, hingga SMA diganti menjadi belajar di rumah. Tak terkecuali sekolah-sekolah di Kabupaten Tabalong, termasuk SMK Negeri 1 Tanjung. Terhitung mulai 23 Maret 2020, semua sekolah di Kabupaten Tabalong menerapkan sistem pembelajaran di rumah. Tapi ceritanya berbeda untuk sebagian siswa dan guru di jurusan Tata Busana SMK Negeri 1 Tanjung. Di saat peserta didik lain belajar di rumah, mereka ikut berjuang melawan penyebaran COVID-19 dengan cara mereka, yaitu memproduksi masker. Pada minggu awal produksi, sebanyak 500 masker berhasil dibuat, yang kemudian disumbangkan untuk tenaga medis di RSUD Haji Badarudin Qasim dan Dinas Kesehatan Tabalong. Produksi masker terus berlanjut. Menurut Kepala SMK Negeri 1 Tanjung, Li Sulastrini, pihaknya berusaha memenuhi permintaan dari berbagai pihak, terutama target dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel untuk memproduksi 1.000 masker. Wabah COVID-19 lain, siswa itu diinstruksikan untuk belajar di rumah. Tetapi karena kelas 12 itu sudah selesai, untuk tahapan-tahapan yang dia ikuti, termasuk yang terakhir kemarin adalah ujian sekolah, sehingga pada hari ini kelas 12 itu ada beberapa anak yang memang kita minta untuk ke sekolahan untuk membuat masker yang nantinya akan diserahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, dan ada surat resminya dari dinas bahwa terakhir adalah besok mengumpulkan masker yang dibuat oleh anak-anak, terutama anak-anak jurusan Tata Busana. Sekarang ini siswa kelas 12 beserta dengan gurunya ada 24 siswa. Sebagian murid bisa memproduksi masker di rumah. Tapi bagi sebagian murid yang tidak mempunyai mesin jahit sendiri, akan memproduksi di laboratorium tata busana sekolah. Tapi pihak sekolah membatasi jam produksi bagi mereka. Karena ada social distancing, kemudian anak-anak ini hanya kita batasi waktunya. Tadi dimulai dari pukul 10, nanti setelah pukul 2 mereka harus sudah pulang. Terus harus pulang? 4 jam mereka mengerjakan. Kendalanya adalah mungkin anak-anak itu lebih nyaman ketika dia mengerjakan bisa dengan teman-temannya sambil dia diskusi. Tetapi kalau misalnya dia bawa ke rumah, tidak semua murid memiliki mesin jahit. Kebetulan Bu Yuyun konfirmasi langsung dengan Dinas Kesehatan. Sebetulnya kita untuk menghindari virus itu melompat atau tertular ke yang lain, sebenarnya mereka harus pakai masker. Masker itu yang bagian dalamnya itu kalau yang
bagian dalamnya dan 2 lapis. Kami ada 2 jenis masker. Jadi ada masker yang bentuk lipit-lipit seperti ini. Masker yang seperti ini. Jadi ini sama seperti yang saya pakai. Nah, ini ada yang yang model ada cupnya. Jadi ini yang saat ini kami produksi. Cuman ya awalnya aja pasar buat masker, habis itu terus bilang harus belajar online kayak gitu. Nah akhirnya sambil jahit saya buat tutorial ini, masukkan di WA anak. Awalnya tahu juga ini jelek gitu, tapi tugas mereka hanya membuat 4 sedikit aja karena itu kelas 1 4 penting. Itu mereka menjahit sama tutor juga, sama mereka ngirim tutorial ke saya. Ya susah pasti anak-anak awalnya dipancing-pancing aja sih, walaupun belum ada yang ngerjain, belum ada yang kirim tutor, saya pancing-pancing aja, sudah kerjakan 2 orang udah dari situ bohong sedikit, akhirnya ya habis itu anak-anak kok 1 masuk ngerjain. Dari jam 8, tapi kita ke rumah teman. Widya. Di Seliman. Sekelas. Mandiri normal. Beramaian di rumah sunyi. Di saya pimpin kayak 35 menit. Senang, kayak ada dapat wawasan seperti itu. Insya Allah akan terus kami produksi. Kalau ada permintaan untuk bantuan dari masker, itu akan kita lakukan. Pandemi corona belum berakhir. Angka kasus positif terus bertambah. Masker sangat penting untuk mencegah penularan COVID-19 saat ini. Apalagi pemerintah kini menganjurkan penggunaan masker untuk setiap warga yang beraktivitas di luar rumah. Masker kini tidak hanya untuk tenaga medis atau orang yang sakit. Masker untuk semua warga,